Nih, kalau Kiai Imad sudah meminta hujah, ya, lalu mereka menghadirkan hujah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah maklum, yaitu kitab sumber sejaman atau kitab sejaman, sejak kapan Ubaidillah itu syuhrah wal istifadah. Ya, lalu mereka sudah mengeluarkan kitab untuk syuhrah wal istifadah dengan kitab yang jelas, yang tidak tergugat matan kitab, bukan kitab yang sudah dipalsukan atau ditambah-tambahkan tanpa dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini terkait dengan polemik nasab. Nah, jadi pada kali ini saya menemukan salah satu video yang berjudul Polemik Nasab Mencuat, Perlukah Sumpah Mubahalah. Nah, jadi pada kesempatan ini sebagai narasumbernya yaitu Tengku Said Qori, ini sebagai pengkaji nasab, dan yang satunya lagi yaitu Kiai Haji Ubaidillah Tamam Al-Munji. Nah, jadi bagaimana dan apa yang mereka berdua sampaikan kepada beliau-beliau ini, kita simak video berikut. Said Qori, apa sebetulnya menurut Anda ini definisi, mungkin tadi saya sedikit tentang definisi, Anda bisa menjabarkan secara gamblang tentang definisi mubahalah ini. Silakan Said Qori. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Gus Mar telah menyampaikan suatu judul, yaitu seputar masalah mubahalah. Lalu apa sih makna definisi daripada mubahalah? Mubahalah, ya, maknanya adalah ayyajtami'al qaum idza ikhtalafu fi syai'in fayaqulu la'natullahi 'alal zalimi minna. Artinya mubahalah itu maknanya adalah berhimpunnya atau berkumpulnya suatu kaum yang apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka berkata, laknat Allah terhadap orang yang telah menzalimi kami ini. Untuk definisi ini silahkan dilihat di dalam kitab Lisanul Arabi. Adapun terkait persoalan daripada hukum mubahalah, ya, nanti akan kita bahas bersama. Ya, saya memberikan satu setelah menanggapi ta'rif atau makna mubahalah, saya ingin melengkapi daripada hukum syariat terkait mubahalah, ya. Wahya mas'ru'atun li ihqaqil haqqi wa izhaqil batil wa ilzamil hujjati man a'rada 'anil haqqi ba'da qiyamiha 'alaihi wal aslu fi masyru'iyatiha ayatul mubahalah wa hiya qauluhu ta'ala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin atau fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Surat Ali Imran ayat 61. Jadi wahya masyru'atun li ihqaqil haqqi wa izhalil batil. Mubahalah itu disyariatkan untuk memastikan suatu kebenaran, ya, atau melenyapkan melenyapkan, ya. Wa izhaqil batil, dan atau melenyapkan atau menghapuskan suatu kebatilan. Artinya mubahalah itu disyariatkan untuk memastikan suatu kebenaran atau untuk menizhaqul batil, menghapus atau melenyapkan atau meruntuhkan suatu kebatilan. Wa ilzamul hujjati man a'rada 'anil haqqi ba'da qiyamiha 'alaihi. Dan untuk menguatkan atau untuk menetapkan suatu hujjah, ya,
seseorang yang menentang kebenaran setelah tegaknya hujjah tersebut kepadanya, wal aslu fi masyru'iyyatiha ayatul mubahalah wa hiya qauluhu ta'ala. Artinya apa? Dan asal muasal daripada disyariatkannya mubahalah, ya, itu adalah ayat yang berhubungan dengan mubahalah itu sendiri, di mana ayat mubahalahnya itu adalah surat Ali Imran ayat 61 kalau nggak salah ya. Di sini disampaikan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'akum faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ya. Baik, saya artikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka siapapun yang berselisih denganmu wahai Muhammad tentang hal itu, setelah sampainya ilmu kepadamu, katakanlah kemarilah kalian, kami akan menyeru putra-putra kami dan putra-putramu, wanita-wanita kami dan wanita-wanitamu, dan diri kami serta dirimu, ya. Kemudian kami menyeru untuk bermubahalah sehingga, ya, kami menjadikan laknat Allah terhadap mereka para pembohong, ya, para pendusta. Artinya yang kita pahami dari sini adalah menunjukkan makna bahwa memang mubahalah itu memang disyariatkan gitu loh. Tetapi kategori pensyariatannya juga ada ketentuan, ada persyaratan, ya. Nah, jadi bagaimana tata cara disyariatkannya mubahalah, ada ketentuan-ketentuan. Nah, nanti pelan-pelan kita bahas bersama dengan Kiai Ubadillah, ya. Yang jelas sesuai daripada definisi yang tadi saya sampaikan bahwa makna mubahalah adalah berhimpunnya suatu kaum yang apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka berkata laknat Allah terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami. Nah, itu makna secara terzahir daripada makna mubahalah, gitu. Ya, silakan yang lain. Iya, baik. Said Gori, ini menurut Anda konteksnya kan ada yang menarasikan. Ini masalah nasab, polemik nasab Alawi ini perlu nih dilakukan sumpah mubahalah. Ini menurut Anda konteksnya pas apa tidak ini? Tidak pas, kalau masalah mubahalah pada konteks pembatalan nasabah Alawi itu artinya belum masuk tata cara syarat untuk terjadinya mubahalah, karena nanti ada pensyaratan mubahalah gitu loh. Jadi harus ditinjau dulu syaratnya gitu loh. Artinya nggak sembarang orang dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Ya, beda pilihan presiden ujung-ujungnya mubahalah. Jadi itu orang yang model baca Qur'annya secara zahir ayat, nanti jadi aliran macam lah, ya. Jadi ayat itu tidak bisa dipahami secara seenaknya dewe. Dia ada referensi, ayat itu ada ditafsirkan oleh ulama-ulama mufassir, terus dipahami menurut kacamata ahli fikih, bagaimana pendapat ulama ahli fikih, terus setiap sesuatu hukum itu ada syarat dan ada rukunnya. Nah, apakah mubahalah terkait nasabah Alawi itu cukup syarat? Kalau saya tinjau belum cukup syarat untuk mubahalah. Nah, nanti akan kita bicarakan pelan-pelan, jangan langsung begitu Gusmar, iya kan? Bagaimana Kiai Ubadillah? Iya kan? Ya, silakan. Baik, saya langsung ke Kiai Ubadillah. Kiai Ubadillah, bagaimana pandangan Anda ini muncul tentang polemik nasab mencuat ini polemik nasab? Ada yang mengatakan sama-sama ngototnya sudahlah, mubahalah saja. Apakah ini urgensinya seperti apa nih menurut Anda nih?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takziman wa ikraman saya kepada Gus Yusuf Mas, juga takziman wa ikraman saya pada Tuan Teku Sayyid Syarif Qori, idola saya. Baik, saya pada poin saja. Saya memang heran mengapa orang yang saya anggap paham di bidang kajian keagamaan dengan semudah memasukkan diskursus nasab ini pada mubahalah. Mubahalahnya ngeri sekali. Mubahalahnya sampai 7 keturunan siap mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya mubahalah untuk mengembalikan tradisi jahiliyah, tradisi kekufuran. Berbalik dengan mubahalah yang dilakukan oleh Nabi, itu karena Nabi ingin mempertahankan risalah kenabian yang diragukan oleh orang-orang kafir yang mengatasnamakan pengikut Isa, yang tidak percaya atas risalah kenabian minabil Mustafa Muhammad SAW. Kemudian Nabi ngajak mubahalah. Artinya mubahalah yang dilakukan oleh Nabi itu untuk menguatkan Islam, untuk menguatkan Islam dan risalah kenabian. Tapi ini ada komunitas, ya udahlah, nggak usah saya rasakan biar lebih mudah dipahami orang awam. Komunitas yang mengaku sebagai sosok yang ingin membuat taruhan diri dan 7 keturunannya untuk mempertahankan nasabah alawi dengan mubahalah, siap sampai 7 keturunan untuk mati dalam keadaan kafir. Ini saya nangis, Mas, lihat model orang yang mengajak mubahalah ini. Padahal ini seorang kiai, seorang yang betul-betul menampakkan sebagai seorang duat, seorang dai. Baik, saya ingin menyampaikan syarat sebagai sebuah pengertian baik secara lughah maupun istilah tadi sudah disampaikan oleh Tuan Syed Qori. Saya ingin menyampaikan syarat mubahalah, Mas. Pertama, harus ikhlas karena Allah, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena status. Mubahalah harus betul-betul ikhlas karena Allah. Yang kedua, memiliki ilmu. Artinya apa? Orang yang ingin ngajak mubahalah harus betul-betul sudah memiliki perspektif keilmuan. Harus memiliki perspektif secara ilmiah yang bisa dia pertanggungjawabkan. Nabi siap melakukan mubahalah karena secara keilmuan, secara ilmiah terkait dengan risalah kenabian minabil Mustafa Muhammad SAW, itu sudah betul-betul memiliki baik data kemujizatan Al-Quran maupun data kemujizatan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jadi orang mau melakukan mubahalah itu harus tahu persis duduk persoalannya. Tidak bisa perspektif keyakinan digunakan dasar untuk mubahalah. Perspektif husnudzon dijadikan dasar untuk mubahalah itu tidak bisa, Mas. Itu berbahaya sekali. Jadi orang yang memubahalah harus betul-betul clear. Duduk persoalannya harus betul-betul jelas, sejelas-jelasnya. Dari perspektif ukuran keilmuannya itu bisa diukur. Instrumen-instrumen pengetahuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar zon, bukan hanya sekedar husnuzon, tapi betul-betul baik data yang empiris, rasional, yang bisa diargumentasikan. Yang ketiga, orang yang meminta mubahalah termasuk orang yang soleh dan bertakwa. Ciri orang soleh itu orang yang tidak hanya bisa dimaknai sebagai orang yang baik begitu saja, tidak, Mas. Orang soleh itu orang yang sudah memiliki keseimbangan diri, keseimbangan jiwa. Orang yang dikatakan memiliki keseimbangan jiwa itu artinya dia dalam jiwanya itu ada roh. Dia orang yang memiliki hubungan dengan Allah secara kuat, secara rohaniyah. Yang kedua, unsur jiwa yang kedua itu adalah
al-qalbu. Dia harus betul-betul memiliki suasana empati dan simpati kepada keutamaan dan kebenaran. Yang ketiga, orang itu memiliki nalar sehat, akal sehat, bukan baper, terbawa perasaan. Yang keempat, memiliki nafas, kehendak yang mutmainnah. Karena ada kehendak yang tidak mutmainnah, seperti kehendak nafsu ammarah bisu, nafsu yang mendorong untuk berbuat kepada keburukan, dan dorongan itu sangat kuat, makanya disebut ammarah. Dan kedua, nafsu lawamah. Nah, orang yang mau melakukan mubahalah itu nafsunya, kehendaknya harus sudah mutmainnah. Nah, kesalahan seseorang itu apabila terlihat keseimbangan seluruh unsur jiwa ini terpotensikan semua, Mas. Baik unsur alaqah kepada Allah, unsur qalbnya yang penuh empati simpati pada keutamaan dan kebenaran, unsur akalnya betul-betul sehat, unsur nafasnya betul-betul dalam keadaan nafsu yang mutmainnah. Maka tidak bisa mubahalah dengan orang gila, nggak bisa, Mas. Mubahalah dengan orang yang terbawa perasaannya, nggak bisa, Mas. Mubahalah itu betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang menarik, Mas, Nabi itu mubahalah dengan orang non-muslim. Yang saya heran, mengapa ada kelompok tertentu, taruhlah misalnya Habib Rizik, karena ini sudah real di lapangan, ngajak mubahalah dengan Gus Dur. Masa mubahalah dengan sesama umat Islam? Sesama umat Islam dan sama-sama untuk izil Islam wal muslimin. Ini kan nggak match. Jadi mubahalah itu betul-betul harus didasarkan pada kesalehan seseorang, dan kesalahan seseorang itu akan dilihat dari potensi keseimbangan. Seluruh potensi kejiwaan itu terpotensikan, baik potensi rohaniahnya, potensi qalbnya, potensi akalnya maupun potensi nafasnya. Sehingga ketika mubahalah itu tidak terkesan nafsu, karena hadzun nafsi, karena dorongan nafsu. Jadi orang mau melakukan mubahalah itu harus betul-betul clear, jernih pikirannya, nggak boleh terbawa nafsu. Dan harus orang-orang yang bertakwa, Mas. Bertakwa itu artinya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Orang-orang yang betul-betul karena ingin mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lah, kemudian bisa dipertanyakan, orang mendewakan nasab itu karena Allah atau tidak, itu kan bisa dipelajari, orang awam sudah tahu itu. Yang notabene di Duriyah Wali Songo nasab itu tidak masuk dalam tema publik, itu tema keluarga sebenarnya. Kemudian berikutnya sebagai syarat mubahalah itu adalah mubahalah itu setelah menyampaikan hujjah kepada penentang. Namanya menyampaikan hujjah ini kan sudah diperdebatkan. Clear, misalnya secara konteks terkait nasab Ba'alawi yang sekarang dipertanggungjawabkan oleh Robitoh sebagai sebuah lembaga yang mengakomodir nasab Ba'alawi di Indonesia. Pertanyaannya, sudahkah Robitoh membuat hujjah balighah untuk menjawab pertanyaan Kiai? Oke, katakan saya tidak mengistilahkan tesis. Kalau istilah tesis mungkin para Habib dan Muhibbin pada nggak paham, dikira nggak ilmiah dan lain sebagainya. Pertanyaannya saja, sudahkah Rabitoh menjawab dengan hujjah yang balighah, dengan argumentasi yang rasional dan empiris menjawab pertanyaan Kiai Imad? Sementara orang mau melakukan mubahalah itu harus setelah menyampaikan hujjah kepada penentang. Artinya sudah menyampaikan pertanggungjawaban secara ilmiah dan rasional. Sampai detik ini, yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjelaskan duduk persoalan kenasaban Ba'alawi, Rabitoh untuk konteks habaib di Indonesia, itu belum melakukan jawaban. Yang saya heran, beberapa muhibbin dalam tanda kutip mau mengajak mubahalah tanpa dasar hujjah, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar keseimbangan jiwa. Yang paling mengerikan, mubahalahnya dengan membuat taruhan 7 keturunan siap mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita
mubalah untuk mempertaruhkan anak turun kita untuk siap jadi orang kafir, naudzubillah min dzalik gitu, Mas. Mengerikan sekali. Kemudian yang terakhir, mubahalah itu berkaitan dengan urusan penting dalam agama. Nah, berkaitan dengan urusan penting dalam agama, saya ulang lagi. Makanya betul tadi dikatakan oleh Said Qori, masalah politik kok mubahalah itu. Politik itu urusan dunia, mubahalah. Nasab itu kan urusan nasib, Mas. Itu juga dunia. Mengapa harus mubahalah? Nasab itu di akhirat itu semuanya akan menggantungkan rahmat Allah. Nasab itu diskursus dunia, Mas, bukan diskursus akhirat. Nah, jadi tidak perlu mubahalah. Jadi betul yang dikatakan Said Qori tadi, mubahalah itu bukan persoalan yang ngecek-ngecek. Betul-betul harus dengan urusan penting dalam agama, urusan akidah. Jadi bukan urusan duniawiyah, bukan urusan kapital, bentuk bagaimana biar bisa melangsungkan sistem kapital dengan sistem kenasapan itu terus biar tidak terganggu, maka siap mubahalah secara publik, biar publik tetap percaya pada kenasapan ini. Ini ngaco sekali ini, Mas. Menjadikan nasab seperti seolah-olah menjadikan urusan agama yang sangat penting. Memang nasab menjadi bagian daripada tema agama, tapi dalam konteks tema urusan keluarga, urusan waris, urusan silaturahim antar keluarga, tapi bukan tema penting agama secara publik. Bukan tema penting agama dalam konteks publik. Nah, dan mubahalah ini kan artinya mula'anah, untuk saling melaknat, Mas. Jadi intinya dalam mubahalah itu dalam hasanah at-turos itu kita temukan, tapi tidak dianjurkan. Kalaupun harus melakukan mubahalah, itu paling tidak harus ada syarat-syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir berkaitan dengan urusan penting dalam agama. Saya kira nasab itu tidak sesuatu yang sangat urgent dan penting dalam agama, Mas. Makanya Dzulkifli Wali Songo itu masalah kenasapan santai-santai aja. Ada orang ngaku cucu Nabi, ya biarkan. Dari Bani selain Wali Songo, ya biarkan. Nggak akan melakukan persekusi. Jadi melakukan persekusi kepada orang yang mengaku cucu Nabi di luar klannya, itu kejahatan juga itu. Karena masalah nasab itu kan urusan keluarga. Siapapun boleh mengaku cucu Nabi, yang penting jangan dikapitalisasikan secara publik. Dan jangan merugikan masyarakat, jangan membuat hegemoni, jangan membuat relasi kuasa yang tidak seimbang. Karena itu urusan pribadi. Baik, itu untuk sementara pengantar saya, Mas Yusuf. Oke, baik, Kiai. Menurut Anda, ini kan polemik nasab ini kan kita lihat kajian ilmiah ya, kajian ilmiah. Dan Kiai Imad Selasa pun gitu ya akan melakukan stadium general di UIN Syarif Hidayat itu loh, yaitu tentang nasab juga itu. Artinya ini memang kajian ilmiah ya. Kajian ilmiah harus juga ditanggapi dengan secara ilmiah. Nah, artinya Anda bisa tegaskan bahwa dalam konteks ini mubahalah ini kurang tepat ketika dilakukan. Harusnya yang pantas mengajak mubahalah itu Kiai Imad, karena yang punya data ilmiah itu Kiai Imad. Baik dari perspektif kajian Kiai Imad secara literal, secara DNA, didukung DNA Dr. Sugeng, dan didukung filologi Prof. Manahem Ali, dan didukung secara metodologi seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Harusnya yang pantas minta untuk mubahalah itu Kiai Imad. Itu pun nggak dilakukan oleh Kiai Imad, karena Kiai Imad sadar betul, karena ini itu tidak ada urusan terkait dengan urusan penting dalam agama. Ini itu diskursus keilmuan. Nah, sementara yang saya herankan, secara hujah belum dibangun, secara keilmuan belum dibuktikan, ilmiah belum dibuktikan. Sudah ada yang berani melakukan mubahalah. Dasarnya adalah dzon. Mubahalah didasarkan kepada dzon, itu sama halnya melakukan mubahalah tanpa didasarkan kepada keilmuan. Seolah-olah dia itu nggak mengetahui syarat-syarat mubahalah. Yang penting merasa dia paling imannya tinggi, merasa paling benar, ingin membela kelompok tertentu tanpa pengetahuan, tanpa hujah, melakukan mubahalah. Ini sangat konyol, Mas. Sangat konyol bidunil ilmi. Meskipun dia pakai sorban, meskipun dia pakai jubah, meskipun dia pakai dalil, mubahalah sesama umat Islam itu tidak dianjurkan.
Apalagi syarat-syaratnya tadi sudah saya sampaikan. Begitu, terima kasih Mas. Oke, baik. Teguh Kori mungkin bisa menambahi, silakan. Kacamata dulu, biar keren. Nah, tambah ganteng aja nih gagal. Silakan, Said Kori. Ya, pertama yang saya ingin sampaikan terkait mubahalah. Mubahalah itu hukumnya mubah, bukan wajib, bahkan bukan masuk kategori sunnah pun. Jadi perkara mubahalah itu hanya disyariatkan, artinya dalam pensyariatan ada dibolehkan secara syariat, tidak diwajibkan juga tidak disunnahkan. Artinya asal masalah hukum mubahalah itu boleh-boleh saja, tetapi ada yang lebih bahaya tadi, seperti tadi Kiai Ubaidillah bilang, ada orang menyatakan tadi gimana jadi kafir, gimana keturunan untuk mati dalam keadaan kafir semua. Na'udzubillah. Jadi jangankan dia bawa keturunan ya. Pada saat dia menyatakan saya siap mubahalah, saya jadi kafir misalkan. Ya. Hari itu aja sudah murtad itu. Saat dia bilang hari itu saya siap mubahalah jadi kafir saya dan keturunan saya. Hari itu dia sudah murtad. Sudah kafir. Itu sebagaimana ada satu contoh di dalam kitab fikih, ya. Kami sudah membahasnya dulu di Aceh. Ada seorang menyatakan kepada istrinya, ini bahasa ke istri ya, kamu itu wanita yang saya sangat cintai, saya tidak akan meninggalkan kamu. Ingat, hai istriku, seandainya satu saat aku kawin lagi atau aku meninggalkan kamu, aku murtad keluar dari Islam, gitu misalkan. Ya, ini contoh ya, bukan statement saya, contoh. Ya, ucapan dia, taklik yang disebutkan tadi itu akan menjadi murtad dia hari itu juga. Saat dia menyatakan itu namanya murtad. Itu kenapa? Ada azam untuk keluar dari Islam. Itu ada kaidah dalam hukum fikih. Jadi terkadang orang-orang bodoh ini ya cuman modal sorban saja, tetapi belagak kal alim seperti ulama. Akhirnya syariat tidak ada di otaknya. Sehingga kalau syariat tidak ada di dalam otaknya, yang ada hawa nafsu. Terkesan bagaikan ulama menganggap hal itu benar, lalu dia berani bermubahalah sampai bawa keturunan yang nggak salah. Ini perilaku jahiliyah, gitu. Lo sekarang gini, kalau mubahalah dalam contoh Nabi itu privat aja yang dibawa, pribadi. Kalau dibawa anak cucu sampai 7 keturunan, salah apa anak cucu jadi kena laknat kok? Ini belajar ngaji di mana? Ya kan? Berikut ini saya ingin sampaikan ya, bahwa di dalam mubahalah itu ada ketentuannya, ya. Saya bacakan matan kitab ini supaya jelas. Qala ulama'ul lajnah ad-daimah lil ifta. Nah, saya buka kacamata lagi. Berfatwalah ulama lajnah ad-daimah, ya. Laisatil mubahalatu khasatan bi rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'an nasara bal hukmuha amun lahu wa li ummatihi ma'an nasara wa ghairihim. Ya, artinya apa? Ya, dalam mubahalah itu terkhususkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Nasrani saja, melainkan hukumnya itu berlaku umum kepada Rasulullah dan kepada umatnya Nabi SAW dengan kaum Nasrani dan kaum lainnya selain mereka. Artinya ini, saya merasa melihat dalam persoalan ini, kejadiannya persoalan akidah ini. Ya kan? Nah, maka di dalamnya, dalam kitab tersebut, dituliskan lagi, li'anna asla fi tasyri'il umumi, li'anna al-asla fi tasyri'il umumi. Karena asal muasalnya mubahalah itu perundang-undangan kanun syariat yang bersifat umum. Wa in kana alladhi waqa'a minha fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam fi talabihil mubahalah
min nasara Najran. Fahadi juz'iyatun tadbiqiyatun li ma'na al-ayah la tadullu ala hasril hukmi fiha. Intaha min fatawal lajnah ad-daimah. Karena asal muasalnya mubahalah itu perundang-undangan kanun syariat yang bersifat umum. Meskipun persoalan mubahalah itu terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan kaum Nasrani Najran pada saat itu, maka itu merupakan perkara yang bersifat juz'iyah tabiqiyah. Karena maknanya ayat mubahalah itu tiada menunjukkan dalil untuk membatasi suatu hukum dalam persoalan mubahalah. Jadi ketika ada ayat mubahalah, itu mengandung makna bahwa ayat itu tidak berlaku khusus terhadap suatu golongan, tetapi berlaku umum. Artinya siapa saja dari umat Nabi yang ingin melakukan mubahalah, boleh-boleh saja secara hukum syariat. Ya, tapi ada ketentuannya, ada syarat. Karena kullu syai'in syartun li syai'. Karena tiap-tiap sesuatu ada syarat kepada syarat yang lain, atau kullu syai'in syartun lil masyrut. Ada syaratnya. Ya, kawin ada syarat. Enggak asal kawin gitu loh. Apa juga ada syarat, beli rumah ada syaratnya. Ya kan? Naik haji ada syaratnya, masuk Islam ada syarat dan rukunnya. Harus tahu. Gitu loh. Nah, syaratnya di sini dikatakan wa yustaratu lil mubahalah syurutun min ahammiha. Artinya disyaratkan mubahalah itu disyaratkan dengan beberapa syarat. Jadi mubahalah ada beberapa syarat yang sebagaimana tadi secara global disampaikan oleh Kiai Ubaidillah. Yang pertama syaratnya adalah ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Harus ada murni niat karena Allah. Begitu. Bukan karena untuk menjatuhkan martabat orang, untuk mempermalukan orang. Benar kalau begitu. Ya. Wa ayakunal ghardu minal mubahalah ihqaqal haqqi wa nusrata ahlihi wa ibtalal batili wa khidlana ahlihi, gitu loh. Di antaranya karena Allah Ta'ala apa? Yaitu menguatkan atau untuk memastikan suatu kebenaran dan menolong pihak yang benar tujuannya, dan membatalkan perkara yang batil dan menggagalkan pihak yang berpegang kepada kebatilan. Maka oleh sebab itu, ya, tidak boleh bermubahalah. Fala yakunul ghardu minha ar-rughbata, ya, fil ghalabati litashaffi wa hubbit zuhuri wal intisari lil hawa. Maka oleh sebab itu tidak boleh bermubahalah itu untuk tujuan cenderung kepada kemenangan dalam mengambil balas dendam, atau bertujuan untuk mencintai yang tampak terang di hadapan mata. Kayak sekarang nih, mubahalah karena dia yakin yang tampak di hadapan mata kita tuh Ba'alawi keturunan Nabi, gitu loh. Karena berdasarkan keyakinan itu dia bermubahalah, enggak sah mubahalahnya. Gitu. Nah, kalau dipaksakan mubahalah, maka nanti dia sendiri celaka sebetulnya. Gitu loh. Kalau dipaksakan, oh ya udah nggak mau tahu, ayo kita mubahalah, ya kan? Itu efeknya. Kenapa dilarang nggak boleh? Kalau dipaksakan, maka laknat itu untuk yang mengajak mubahalah tanpa syarat, gitu loh. Jelas tidak? Nah, seperti itu. Atau bertujuan untuk mencintai tampak di hadapan mata dan memberikan suatu pertolongan guna mengikuti keinginan tertentu dan sejenisnya. Jadi karena ingin nafsu untuk menampakkan, wow, gua muhibbin lo, gitu loh. Itu nggak cukup. Syarat pertama aja udah nabrak. Terus syarat kedua, ya, syarat kedua antakunal mubahalah ba'da iqamatil hujjah alal mukhalifi wa idharil haqqi lahu bil adillatil wadihati wal barahin al qati'ah.
Yang kedua, mubahalah itu mesti adanya setelah berdirinya atau berlakunya suatu hujjah. Nih, kalau Kiai Imad sudah meminta hujjah, ya, lalu mereka menghadirkan hujjah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah maklum, yaitu kitab sumber sejaman atau kitab sejaman, sejak kapan Ubaidillah itu syuhrah wal istifadah. Ya, lalu mereka sudah mengeluarkan kitab untuk syuhrah wal istifadah dengan kitab yang jelas, yang tidak tergugat matan kitab, bukan kitab yang sudah dipalsukan atau ditambah-tambahkan tanpa dalil. Artinya dengan kitab yang benar-benar akurat sudah disampaikan, lalu Kiai Imad tidak mengakui kitab itu dengan tanpa dalil. Jelas kira-kira? Maka boleh bermubahalah. Gitu loh. Tapi hari ini yang minta mubahalah yang nggak punya dalil itu stres namanya. Gitu, ndak lurus akalnya. Ngaji bukan sama ulama, tapi ngaji sama syaitan. Man la syekha lahu fa syaitanau syekh siapa? Syekhu. Siapa yang nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Aku nggak katakan orang setan, tetapi seperti itulah kaidah-kaidah Islam. Gitu loh. Jelas itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ayat tabayyan min amril mukhalif israruhu 'alal batil wa inaduhu lil haq wa intasuruhu wa intisaruhu lil hawa fa innal mubahalah tas'a bil mubtil ila la'natillah wa ghadabihi wa la yajuzu ayyud'a bidzalika illa liman tahaqqahu minal masyaqin wal masyakinal ma'anidin. Ya, yang ketiga apa? Bahwa pelaku perselisihan dalam suatu perkara itu mesti terlihat jelas bahwa ia bersikeras kepada kepalsuan. Nah, ini nih yang harus minta mubahalah justru kita. Gitu loh. Karena mereka yang kita bilang palsu nasabnya bersikeras menganggap asli. Jadi kiblatnya kepada kepalsuan. Salah kalau dia minta apa tadi? Minta mubahalah. Justru Kiai Imad yang berhak minta mubahalah. Yang lucunya, ya, yang harusnya bertanggung jawab terhadap nasab Bani Ba'alawi ini bukan mukibin, bukan, tetapi para kibin-kibin itu seperti yang sudah tanda tangan buku nasab mereka harus bertanggung jawab untuk menjawab tanda tangan mereka terhadap nasab yang dianggap sahih. Sehingga hari itu setelah keluar buku nasab, mereka berkowar-kowar, di dalam diri kami mengalir darah Nabi sampai gemeter. Di dalam diri kami mengalir darah baginda Rasulullah, gitu kan? Nah, ini adalah efek daripada buku yang ditandatanganinya. Sehingga Robitoh itu wajib bertanggung jawab untuk memberi jawaban terhadap tuduhan atau pengkajian nasab yang dikatakan palsu dari penelitian kami terkait Ubaidillah anak Sopo. Kalau dia berbohong, artinya ada orang yang katakan, oh enggak, pokoknya kami enggak perlu dalil. Begini begitu menolak kebenaran Kiai Imad, maka sesungguhnya Kiai Imad lah yang berhak ngajak mubahalah. Tapi karena Kiai Imad sayang supaya mereka enggak kena laknat, Kiai Imad enggak ngajak mubahalah. Sayang daripada kena laknat dia, lebih baik kita mengajak diskusi untuk mencapai suatu kebenaran. Panjang kalau saya ingin sampaikan, karena suara saya lagi harus berteriak nih, jadi suka serak. Saya serahkan kepada Kiai Ubaidillah, ya. Yang intinya, ya, hukum mubahalah itu mubah, ya. Nah, hukum mubahalah mubah bila mana tidak sesuai dengan kaidah syarat, maka mubahalah itu diharamkan sebab tanakut daripada dalil syar'i. Jelas? Wallahu a'lamu bishawab. Saudara sekalian, itulah tadi video singkat dari diskusi antara Tengku Said Qori dan Kiai Haji Ubaid Tamam Munji.
Nah, jadi luar biasa sekali, tapi ada satu hal yang menarik yang perlu kita bahas pada kali ini terkait masalah mubahalah. Apakah sumpah daripada mubahalah itu boleh dilakukan antara umat Islam atau tidak? Nah, dalam hal ini apakah sumpah mubahalah terkait masalah nasab, keaslian nasab Habaib al-Ba'lawi ini boleh kita lakukan antara sesama antara sesama Islam, dan pada dasarnya Nabi Muhammad SAW dulu pernah mubahalah antara orang kafir Quraisy, ya guys ya. Nah, jadi sahabat sekalian, ada hal yang menarik yang perlu kita bahas pada kali ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamam, ya guys ya. Nah, yang pertama yaitu syarat mubahalah. Nah, jadi Kiai Haji Ubaidillah tadi menyampaikan syarat-syarat boleh dilakukan yang namanya sumpah mubahalah itu. Yang pertama kata beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang diperbolehkan atau syarat sah yang namanya sumpah mubahalah itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena kepentingan, bukan karena politik, atau bukan karena sesuatu hal yang menguntungkan pribadi seseorang, ya guys ya. Nah, jadi itu yang pertama, dan yang kedua memiliki ilmu. Nah, jadi orang yang mubahalah itu kata Ki Haji Ubaidillah tadi orang yang tahu permasalahannya, orang yang tahu apa yang dimubahalahkan, bukan orang yang ikut-ikutan lalu bermubahalah, maka itu merupakan tidak memenuhi syarat dia boleh bermubahalah. Dan yang ketiga kata Kiai Haji Ubaidillah tadi orang yang soleh dan bertakwa. Nah, jadi kata beliau tadi soleh di sini orang yang dikatakan syarat boleh bermubahalah itu orang yang soleh bisa mengatur atau bisa mengendalikan hawa nafsunya, apalagi ketika dia dihadapkan dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia bisa memperoleh atau mengatur temperamen daripada hawa nafsunya. Artinya ketika dia disebut orang soleh itu orang yang dermawan atau orang yang bisa berlapang dada terhadap sesuatu hal yang tidak dia senangi atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prasangka dia. Maka di sanalah dia akan bersifat dewasa, tidak mengikuti hawa nafsunya. Mungkin itu yang dimaksud dengan orang soleh, seperti apa yang dikatakan oleh Ki Haji Ubaidillah tadi. Dan yang keempat, yang terakhir, syarat boleh mubahalah itu adalah setelah menyampaikan hujah yang kuat atau dalil yang kuat. Jadi terkait masalah mubahalah ini ketika ada suatu persoalan yang masing-masing itu benar dan dikatakan oleh salah satu orang yang bersengketa tersebut, dia sudah benar-benar menyampaikan semua dalil, baik itu dari Al-Quran, hadis, perkataan ulama, dan lain sebagainya. Ketika jalan buntu sudah tidak bisa ditemukan jalan keluarnya, lalu kemudian jalan terakhirnya merupakan mubahalah atau sumpah mubahalah. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara sekalian, apakah mubahalah itu terkait masalah nasab ini boleh dilakukan atau tidak? Karena ini seperti apa yang dikatakan oleh salah satu narasumber tadi dalam video, bahwa mubahalah itu boleh dilakukan salah satunya karena ada urusan akhirat. Hanya urusan akhirat. Apabila ada urusan dunia, maka tidak boleh mubahalah karena itu urusan dunia. Nah, jadi menjadi pertanyaan adalah apakah terkait masalah nasab ini termasuk urusan dunia atau akhirat atau boleh dimubahalah? Bagi Haji Imaduddin Al-Bantani itu harusnya wajib bermubahalah atau tidak? Sebagaimana apa yang sudah kita bahas kemarin, yang selanjut video-video yang sudah lewat, bahwa Kiai Haji Imaduddin merupakan ketua daripada tesis dia mengomentari atau meragukan daripada yang namanya keturunan atau nasab Habaib dari Ba'lawi. Ya, mungkin hanya itu saja. Apapun pendapat
saudara sekalian silahkan taruh di kolom komentar. Jangan lupa komentar yang sopan, santun, berakhlak sesuai dengan ajaran para ulama dan salafus saleh. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.